few moments later. Globalisasi menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya adalah universal. Menurut Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu bentuk atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Secara historis, globalisasi berarti meluasnya pengaruh suatu kebudayaan atau agama ke seluruh penjuru dunia. Efeknya adalah bahwa ruang dan waktu menjadi kecil. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling interaksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Positif dari globalisasi antara lain sebagai berikut. 1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 2. Mudah melakukan komunikasi. 3. Cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. 4. Menimbulkan sikap kosmopolitan dan toleran. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Mudah memenuhi kebutuhan. Kemudian dampak negatif globalisasi antara lain: 1. Informasi yang tidak tersaring. 2. Perilaku konsumsi. 3. Membuat sikap menutup diri atau berpikir sempit. 4. Mudah terpengaruh oleh hal yang berbau-barat. Berikutnya, upaya menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita harus yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri. Ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produksi negara maju. 4. Berusaha mengikuti perkembangan IPTEK. 5. Tidak bergaya hidup bermewah-mewahan. 6. Meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut sikap selektif dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan IPTEK yang dapat kita laksanakan dalam berbagai bidang. Di bidang politik, mempertahankan ideologi Pancasila, kukuh menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi politik tertinggi, melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dengan baik, mengawasi organisasi politik yang melenceng dari Pancasila. Pemerintah memberikan teladan untuk menjalankan asas politik sesuai Pancasila. Berikutnya dalam bidang ekonomi, yang pertama memprioritaskan penggunaan produk lokal. Yang kedua, tidak mengadaptasi budaya konsumtif. Yang ketiga, pemerintah mengadakan kerjasama dengan investor asing dengan perjanjian sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, membeli barang asli atau original, terutama barang hasil impor. Yang kelima, menggunakan atau membeli barang dari pasar gelap yang tidak diproses bea cukai. Berikutnya dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, mempertahankan norma keagamaan dan adat ketimuran. Yang kedua, tidak meniru budaya asing yang bertentangan dengan ajaran agama dan kemanusiaan. Yang ketiga, membatasi konsumsi budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran. Yang keempat, memiliki rasa bangga dan memelihara budaya ketimuran. Yang kelima, mengamalkan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai filter atau penyaring. Dalam bidang pendidikan, menggunakan dan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar, menggunakan internet untuk mencari referensi bacaan ilmu pengetahuan, penerapan belajar jarak jauh atau daring, menyediakan infrastruktur pendukung pendidikan di desa maupun kota, memberikan pelatihan gratis pada peserta didik.